Hai, selamat datang di iCek Live, gue Indra. Dan dalam video kali ini gue mau bersantai dulu lah ya. Marilah kita bersama-sama sejenak melupakan rumor-rumor next gen iPhone yang baru-baru ini rilis, iPad segala macem. Aduh, kayaknya agak mumet ya kalau kita bahas yang baru-baru mulu. Nah, dalam video kali ini gue mau mengajak kalian ke era sekitar 11 sampai 12 tahun yang lalu, saat pertama kali peluncuran iPhone 3G dan 3GS. And here you go. Series iPhone ini adalah series iPhone yang pertama kali gua pakai dalam sejarah hidup gua. Dan gua akan ceritain ke kalian sejarah awal perilisan iPhone 3G dan 3GS ini dan kesan-kesan gua pertama kali. Semuanya akan kita bahas hari ini juga 12 tahun kemudian sejak awal perilisan series iPhone ini. So let's get started. So, ini adalah episode kedua ya untuk Nostalgic iPhone Series segmennya iCek Live, yang dimana di episode sebelumnya kita udah ngebahas soal iPhone 2G. Gue bahas banyak banget di video sebelumnya dan view-nya rame banget. Terima kasih untuk dukungannya, berarti memang banyak banget nih teman-teman subscriber iCek Live yang memang udah pakai iPhone sejak lama atau tertarik juga dengan iPhone seri lawas. So, kalian bisa tonton dulu videonya atau setelah video ini biar makin lengkap nostalgianya. Nah, yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah seri iPhone 3G yang warna putih ini dan iPhone 3GS. Ya, iPhone 3G yang gue pakai pertama kali itu warna putih, sedangkan untuk yang 3GS-nya gue pakai yang warna hitam. Sekarang kita coba flashback dulu deh pas awal perilisannya. Nah, iPhone 3G itu pertama kali dirilis di tahun 2008, tepatnya pada tanggal 11 Juli 2008, dan iPhone ini masih dirilis oleh mendiang Steve Jobs pada masa itu. Dan gue ingat banget first komersialnya itu kayak ada dua orang bawa koper besi gitu, terus ke ruangan dan langsung munculin iPhone 3G-nya yang warna hitam kalau nggak salah waktu itu. Dan selang 1 tahunnya lagi barulah dirilis iPhone 3GS, tepatnya di tanggal 19 Juni 2009. Ya, waktu itu untuk Apple event peluncuran iPhone itu belum masuk ke kuartal 4 atau di musim fall. Waktu itu eventnya tuh masih sekitar Juni-Juli ya, pertengahan tahun lah ya. Dan iPhone 3GS ini merupakan pengembangan atau penyempurnaan dari versi 3G-nya, dimana waktu itu iPhone 3G ini, iPhone generasi keduanya Apple, dikasih nama 3G itu karena dia udah support connectivity 3G, yang dimana sebelumnya di iPhone 2G itu masih 2G. Kenapa gua mikir lagi ya, atau H lah, atau 8G lah orang bilangnya. Jadi namanya iPhone 3G. Nah, kemarin gue juga udah bahas di video sebelumnya, setelah iPhone 3G, 3GS, di iPhone 4-nya itu namanya bukan 4G tapi 4 aja. Dan di tahun depannya lagi ada iPhone 4S, bukan iPhone 4GS. Lalu iPhone 5, iPhone 6. Karena ya masih banyak banget teman-teman di luar sana dan banyak banget seller-seller pedagang yang bilang kayak iPhone 7G, iPhone 8G diterusin gitu. Salah ya, jadi gue cuma mau ngelurusin aja dalam video kali ini. Dan setahun setelah munculnya iPhone 3G ini barulah muncul iPhone 3GS, yang dimana ini adalah S series pertamanya Apple, yang dimana ini emang udah dari sejak awal punya desain yang bener-bener sama 11-12. Apple hanya konsentrasi pada improvement di bagian hardware-nya. Dan gue yakin sampai saat ini kalian masih banyak yang nggak bisa ngebedain iPhone 3G sama 3GS. Caranya gampang banget sebenarnya. Kalau housingnya masih asli, itu kalian bisa lihat di bagian tulisan iPhone, terus storage optionnya, dan yang designed by Apple in California-nya ini, kalau dia finishingnya itu glossy atau mengkilat, itu iPhone 3GS. Tapi kalau misalnya dia finishingnya matte atau dope tulisannya, itu iPhone 3G. Kalau untuk Apple logonya sih dua-duanya emang glossy, karena di iPhone generasi pertama juga glossy. So itu yang bedain antara iPhone 3G dan 3GS. Dan untuk opsi warnanya, iPhone 3G punya warna hitam dan
putih, hitamnya kayak gini, putihnya kayak gini. Begitupun juga untuk yang iPhone 3GS punya opsi warna hitam dan putih, hanya aja bedanya di tulisan iPhone dan tulisan-tulisan lainnya dia mengkilat ya, glossy. Lalu kalau ngomongin desain pada masa itu di iPhone 3G dan 3GS ini punya desain yang menurut gua ganteng parah sih, karena ini unik banget desainnya. Sama kayak iPhone 2G, hanya aja ini versi lebih elegannya gitu. Simple banget, di bagian belakangnya dia ngeblok item kayak gini dan mengkilat banget kan. Pada waktu itu gila, ini pride-nya parah banget sih kalau punya seri 3G atau 3GS ini. Tapi fun fact-nya adalah untuk material yang digunakan di seri iPhone 3G dan 3GS ini sebenarnya downgrade dari seri iPhone 2G sebelumnya, yang dimana sebelumnya ini menggunakan material aluminium. Kalau di 3G dan 3GS ini pakai material plastik. Tapi kenapa waktu itu enggak rame banget? Wah, pakai plastik gimana sih? Apa segala macam? Karena menurut gua Apple berhasil. Walaupun dengan menggunakan material plastik, entah itu plastik gorengan atau plastik buat bungkus risol, tapi Apple bener-bener bisa ngasih finishing quality yang luxury banget untuk final resultnya di sini. Kalau kalian lihat untuk yang warna putih maupun yang warna hitam, cuman jujur gue lebih suka yang hitam sih. Ini keren banget. Dan pada bagian pinggirnya Apple ngasih aksen untuk tombol volume down, volume up, dan mute switchnya ini dia pakai metal finish. Dan di bagian bawahnya di sini ada mikrofon dan speakernya, dan masih pakai konektor charger yang 30 pin di sini yang panjang, masih bertahan dari iPhone 2G, 3G, 3GS, 4S. Baru di seri 5 dia pakai lightning connector. Dan di atasnya ada audio jack port, power button, dan SIM tray. SIM tray-nya ini masih panjang kayak gini ya. Belum ada nano SIM waktu itu. Jadi ini masih pakai SIM card yang model lama. Dan pada bagian depannya iPhone 3G dan 3GS ini masih pakai ukuran diagonal layar 3,5 inch seperti original iPhone atau iPhone 2G. And again, yang buat gue suka banget dengan seri iPhone ini adalah pada glossy bezel di bagian depannya. Menurut gue glossy bezel pada iPhone 3G dan 3GS, terlepas untuk yang warna hitam dan putih, ini berperan penting banget untuk menentukan ketampanan seri desain iPhone 3G dan 3GS ini. Dan glossy bezel ini sebenarnya dibawa dari seri iPhone sebelumnya, iPhone 2G, yang ternyata pas dipaduin dengan desainnya iPhone 3G dan 3GS ini malah jadi keren banget dan jadi ikonik. Dan aluminium bezel ini adalah cikal bakal diamond cutting finish yang bisa kalian temukan di bezelnya iPhone 4, 4S atau 5 atau 5S. Dan kalau gue lihat-lihat di sini yang iPhone 3G sama iPhone 12 Pro. iPhone 12 Pro punya glossy finish pada bagian sisinya yang mengotak kayak gini. Ini mengingatkan gua aja gitu. Ya walaupun ini memang base desainnya itu nggak bawa desainnya iPhone 5 atau iPhone 5S atau SE generasi pertama. Cuman again, peranan aksen metal polish finish yang ada di iPhone 12 Pro series atau di iPhone 3GS ini menurut gua sangat-sangat punya peran yang penting banget sih. Dan sejak awal perilisannya iPhone 3G ini cuma ada dua varian opsi storage, yaitu 8GB dan 16GB. Gua punya yang 16GB di sini yang 3G, sedangkan yang 3GS dia variannya itu ada 8, 16GB dan 32GB, dan gua pakai yang 32GB di sini. Dan untuk yang iPhone 3GS ini gua punya factory unlock atau resmi bisa dipakai SIM card Indonesia, sedangkan yang 3G ini masih software unlock. Jadi gua harus pakai Ultra Snow atau gua harus jailbreak dulu iPhone-nya biar bisa connect SIM card. Dan ini by the way iPhone-nya masih pada nyala loh ya. Nih kalau kalian pengen denger suara slide to unlocknya, terus suara nguncinya juga kayak gini. Dan ya, ini adalah ukuran yang sebenarnya nggak jauh beda dari iPhone 2G. Rasanya sangat aneh sekali di tangan saya karena udah terbiasa pakai iPhone dari yang 4 inch, lalu naik 5,4 inch, lalu yang 5,8 inch, 6,1 inch, hingga yang 6,5 inch. Tapi it's still good, di tangan masih enak banget dan masih bisa dioperasikan dengan sangat nyaman sekali. Maksud gue kayak nggak susah banget gitu mencet-mencetnya, mungkin karena jari-jari gue juga kecil ukurannya ya. Dan untuk resolusi layarnya ini dia di 320 x 480 pixel. Dan ini adalah resolusi yang sama dari iPhone original atau 2G sebelumnya. Jadi di iPhone 3G, 3GS ini resolusinya sama persis. Lalu apa sih yang bikin beda antara iPhone 3G dan 3GS? Nah, karena 3GS ini adalah S series pertamanya Apple, dan Apple menyebut S-nya itu meaningnya itu adalah speed. Entirely new version, the iPhone 3GS. Now the S simply stands for speed, because this is the most powerful, fastest iPhone
we've ever made. Jadi ini lebih kenceng daripada yang ini. Begitupun juga S-series di next gen iPhone berikutnya, di 4S, 5S, 6S dan seterusnya. Dan selain dari performanya, di iPhone 3GS ini yang bikin beda adalah dia udah bisa rekam video. Sedangkan untuk di iPhone 3G ini masih sama persis sebenarnya kameranya kayak iPhone 7 atau original iPhone. Di 3GS ini kameranya udah lebih advance lah, 3 megapiksel. Dia bisa rekam video, dia ada fokusnya. Sedangkan yang 3G ini 2 megapiksel, resolusi yang sama seperti first generation iPhone. Ya, selebihnya di iPhone 3GS ini dia iPhone pertama yang punya kompas. Jadi kompas itu kalau kalian belum tahu itu dia pakai sensor gyroscope namanya, dan ada pertama kali di iPhone 3GS ini. Dan begitupun juga percentage baterai. Jadi awal mula adanya berapa persen baterai di iPhone kalian itu mulai dari seri iPhone 3GS ini. Kalau di seri iPhone 3G sama iPhone 2G kita hanya bisa mengira-ngira baterainya ini masih berapa persen, sekitar 76,2% gitu, karena hanya ada dari indikator di atasnya kayak gini aja. Tapi ya itu untuk pandangan reguler pengguna iPhone biasanya aja. Kalau untuk teman-teman yang dari dulu udah doyan ngejailbreak iPhone 3G-nya, pastinya udah diotak-atik lah, ditambahin persenan baterainya biar kayak iPhone 3GS ya kan, terus diinstal SBS setting biar bisa langsung matiin WiFi dan seluler langsung dari slide dari bawah ke atas kayak gitulah ya. Kalau sekarang control center namanya. Wow, itu legend banget sih. Dan OS favorite gue di iPhone 3G dan 3GS ini adalah iOS 3.1.3 karena itu adalah iOS yang menurut gue paling stabil untuk dua device ini. Ya, pertama kali gue beli iPhone 3G ini, second gue belinya waktu itu gue dapet di mana ya, di Kaskus kalau nggak salah, FJB Kaskus. Gue nyari-nyari, akhirnya dapet, dan COD-nya tuh di daerah Permata Hijau, gue inget banget. Dan gue belinya itu sekitar 4 juta, 5 jutaan lah. Itu gila sih itu nominal yang sangat-sangat besar sekali untuk bocah SMA gitu. Dan gue waktu itu kalau nggak salah duitnya kurang, jadi gue ditambahin sama kakak gue waktu itu. Gila ya, lucu banget. Dan sebelum gue pakai iPhone 3G ini, mungkin masih banyak dari kalian yang belum tahu ya, kalau gue tuh memang belum pernah sama sekali pakai smartphone, nggak pernah pakai Android device. Waktu itu eranya BlackBerry lagi gila banget, di mana-mana kanan kiri temen gue pada pakai BlackBerry yang apa sih, yang mainstream tuh Gemini ya, Gemini. Dan karena gue nggak terlalu suka mengikuti arus yang lagi tren, gue suka mencari hal yang baru, makanya gue cobalah untuk pakai iPhone. Dan waktu itu yang pakai masih sangat sedikit sekali, jadi kalau baterai kalian habis di jalan, jangan harap nanya bawa charger apa enggak ya. Dan handphone terakhir yang gue pakai sebelum iPhone 3G ini adalah Nokia apa ya, N73 atau apa gitu. Gue cukup fanboy Nokia waktu itu. Gue cukup banyak gonta-ganti Nokia. Ada yang bawahnya bisa diputer ya kan, kameranya bisa diputer, terus dikasih tongkat terus krek. Itu mah mainan anak-anak ya. Ya pokoknya seri inilah, dan masih banyak lagi seri-seri Nokia lainnya hingga akhirnya pindah ke iPhone. Dan bagaimana kesan-kesan pertama kali Bang Indra pakai iPhone? Mau nangis. Seriously, gue bener-bener lucu banget ya. Kayak nih handphone apa sih, aneh banget gitu kan. Hal yang pertama gue lakuin pada saat gue pertama kali beli handphone adalah ngisi lagu. Yang gue lakuin pada saat era Nokia dulu adalah, kalau gue punya Nokia baru ya, gue transfer lagunya ya kan pakai Bluetooth ya kan. Terus gue nyalain Bluetooth nih iPhone, gue mau kirim dari Nokia kok kagak bisa, apa ini rusak atau bagaimana. Dan itu gue sekitar 2-3 hari nguliknya gitu ya. Itu hampir nangis, belum nangis waktu itu. Dan setahun 2 tahun kemudian kalau nggak salah, waktu itu di eranya iPhone 4, baru gue sadar kalau fungsi Bluetooth di iPhone itu tidak bisa close platform untuk kirim-kirim lagu antar device yang berbeda. Pantesan gua cariin, kan biasanya kalau Bluetooth ada kayak item-item gitu kan untuk ditempelin, kayak ngadu Digimon, Digivice gitu kan. Terus kok nggak ada di iPhone. Terus gua kayak mau nginstal Yahoo Messenger, MSN, Ibadi, Mic33 gitu ya. Dan ini kagak ada bang. Lu gak bakal nemu di App Store. Lu mau download di Waptrick juga gak bakal bisa di download kalau emang ini gak di jailbreak. Dari kepusingan itu, dari kegelisahan itu, yang dimana gua hampir nangis itu, muncullah rasa penasaran gua. Dan akhirnya gua hatamin ya HP. Gua pelajarin dari regular use-nya sampai dark side-nya lah, untuk diperjailbreakan duniawi iPhone ini. Sampai break the wall, apa yang di iPhone ini tadi gak bisa, jadi bisa karena jailbreak tersebut. Dan ya itu awal mula pertama kali gue sebenarnya suka dengan Apple device, khususnya untuk device iPhone ini dari Apple. Ya sampai sekarang gue masih bertahan karena mereka punya
desain atau konstruksi operating system yang sangat-sangat menarik. Memang dari dulu itu tertutup ya, sangat-sangat idealis, sangat tidak ramah sekali dengan platform-platform lainnya. Ya kayak tadi gue bilang, pertama kali gue mau ngirim lagu aja susah banget gitu. Kalau zaman itu Android bebek mau ngisi lagu, ngisi game, hehehe, nyantai banget ya kan, di counter-counter. Sedangkan iPhone tidak bisa ya, tidak seindah itu gitu. Tapi kalau lu udah ngerti, lu udah mulai main di jailbreak lah, lu pasti akan ketagihan, lu akan suka banget gitu. Lu akan menemukan tweaks yang namanya installos ya kan. Ini jangan ditiru ya, waktu itu adalah tweaks untuk install aplikasi krekan yang ada di App Store. Mau yang harga 200.000, 300.000 itu ada krekannya gitu. Dan satu hal yang gue inget banget saat gue pakai iPhone 3G, 3GS waktu itu di era tahun 2010-2011, era-era BlackBerry mau turun, mau ngelepas BBM Messenger di platform lain. Kalau lu pakai iPhone 3G atau 3GS di era itu, lu tuh layaknya kastanya di atas pengguna BlackBerry Torch atau BlackBerry Dakota, bos. Asli, percaya sama gue. Atau kalian komen di bawah lah, mungkin juga yang seangkatan sama gue pakai iPhone 3G atau 3GS ini. Ya ibaratnya aja kalian punya mobil di jalan, tapi mobilnya itu anti mainstream gitu, jarang yang punya, terus mahal juga harganya di antara yang lain. So ya pada saat itu benar-benar kebanggaan tersendiri pakai Apple device, dan kebanggaan tersendirinya itu yang benar-benar pride sendiri gitu ya, bukan yang kayak norak-norak sekarang gitu. Dan waktu itu juga kita nggak ada niat sih kayak ngeledekin temen kita, "Hey, handphone kamu pakai Casio ya? Nih aku iPhone. Kamu pergi aja sana minum air selang." Enggak sebrutal itu kita dulu gitu pengguna Apple device. Dan selesai era di iPhone 3G, gue lulus SMA. Sebelum masuk kuliah, gue upgrade ke iPhone 3GS. Dan di iPhone 3GS waktu itu 11 tahun lalu itu pertama kali gue selfie sama istri gue gitu. Jadi waktu itu masih pacar, dan karena waktu itu iPhone 3GS ini nggak ada kamera depan, jadi gue pakai kamera belakang gitu, fotonya di spion motor, anjay. Jadi gue masih SMA waktu itu, gue juga baru lulus SMA ya, makanya ini bener-bener sangat-sangat memorable banget buat gue gitu. Dan ya kalian bisa lihat di layar kalian saat ini untuk fotonya not bad lah untuk ukuran handphone 11 tahun lalu dengan kualitas seperti itu. So itu juga menjadi alasan kenapa sampai saat ini gue tetap memilih produk Apple, karena standar kualitasnya Apple tuh kayak berbeda dari brand-brand lainnya. Ya oke lah 2 megapiksel, 3 megapiksel, cuman pada saat brand lain ngerilis yang 8 megapiksel, waktu itu 5 megapiksel, ya kayak Nokia waktu itu kan juga sampai ada yang berbelas-belas kan. Dan Apple ya kayak ucuk-ucuk gitu dengan tampang culun. Iya bang, 2 mega doang kok bang. Cek aja dulu bang. Iya pas dicek kok bagusan yang 3 megapiksel gitu kan. Dan ya so itu adalah untuk sedikit cerita ya, pertama kali gue pakai iPhone ini. Masih banyak sebenarnya yang mau gue ceritain, cuman ya nggak mungkin dalam video kali ini karena bakalan panjang banget, mungkin di kesempatan berikutnya. So overall untuk iPhone yang rilis 12 tahun dan 11 tahun lalu ini yang kita review hari ini di tahun 2021, kalau ditanya apakah kedua iPhone ini masih bisa dipakai, tentu saja tidak, karena aplikasi-aplikasi sudah banyak yang tidak mendukung. Tapi kalau misalnya hanya untuk foto-foto, dengerin musik, karena masih ada colokan jack audionya kan, atau kalian docking di meja terus kalian colok aux, konekin ke speaker, itu juga masih bisa dipakai jadi musik player lah kayak iPod gitu. Dan untuk terima telepon, terima SMS nih masih sangat amat worth it. Even iPhone 2G gua aja masih kecolok kartu sampai hari ini. Dan kadang kalau gua lagi iseng keluar gitu ya, ini masih gua bawa kok. Dan menurut gua naruh iPhone 2G di meja gitu kan tuh sebuah hal yang sangat-sangat keren banget sih buat gua. Apalagi ini adalah iPhone yang bisa dibilang udah rare lah. Jadi ya iPhone 3G dan 3GS ini mungkin saat ini menjadi koleksi pribadi gua aja, karena banyak sekali cerita dan kenangannya. Kalau waktu itu gua nggak beli iPhone 3G ini, mungkin gua nggak akan berbicara dengan kalian bikin video kayak gini. Mungkin gua akan menjadi apa ya kalau gua nggak pakai Apple? Mungkin gua kerja di NASA kali ya. Untung aja gua pakai Apple. Dan ya sebelum ke penutup, ada satu hal yang pengen gue kasih lihat ke kalian, yaitu adalah hasil kamera dari iPhone 3G dan iPhone 3GS ini. Ya gimana? So ya mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah menonton sampai detik ini, dan silakan berkomentar di bawah juga untuk kalian yang pernah pakai iPhone 3G ini, karena gue pengen banget baca pengalaman kalian juga. Dan silakan juga berdiskusi untuk teman-teman lainnya. Silakan saya sediakan ruang di kolom komentar, dan next video kita akan bahas
ini. iPhone 4 dan 4S sangat-sangat berkesan juga buat gua karena itu adalah merupakan iPhone di era terakhir Steve Jobs memimpin di Apple sebelum akhirnya dia meninggal dan digantikan oleh Tim Cook. Makanya banyak orang bilang waktu itu iPhone 4S, iPhone 4S-nya itu adalah Steve. Dan di era iPhone 4S masih tetap menjadi era keemasannya Apple. Dan ya, gua akan bahas selengkapnya di episode berikutnya. Silahkan like jika kalian menyukai segmen nostalgia kayak gini. Share this video juga untuk pengguna-pengguna Apple device alumni veteran kayak saya gini, so kita bisa ngumpul dalam video ini. Dan subscribe untuk menantikan video-video lainnya dari iCek Live. And I'll catch you guys on the next video. Saya Indra, until next time, goodbye.